Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam apakah dapat tercapainya kedamaian di Gaza, kita telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat sore, Pak Yon. Selamat sore, Mas. Ya. Baik, saya mau langsung saja, Pak Yon. Apa pandangan Anda berkaitan dengan usulan gencatan senjata yang saat ini masih terus dibahas? Ya, saya kira kan usulan gencatan senjata ini kan bukan sesuatu yang baru ya, yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, tetapi yang menjadi catatan adalah lagi-lagi Israel ya selalu melakukan pelanggaran untuk menghentikan gencatan senjata. Nah, dari sisi ini tentu bisa dipahami kalau kemudian Hamas ya minta jaminan ya bahwa gencatan senjata ini bukan upaya ya untuk mempermainkan aturan-aturan yang ada sesuai dengan kepentingan Israel. Ya, sebagai contoh, Israel ingin agar tawanan itu dikembalikan, ya, sandera itu dikembalikan ke Israel dan ditukar dengan tawanan Palestina. Tapi kan menjadi persoalan apakah kemudian setelah terjadi pertukaran Israel mau berkomitmen ya terhadap kesepakatan ya, terutama pasti ya ini adalah gencatan yang permanen dan ditariknya pasukan dari Gaza. Tapi kalau kemudian itu hanya dijadikan strategi untuk ya mendapatkan sandera, kemudian setelah itu melakukan bombardir, pembunuhan dan genosida, nah ini pasti tidak akan menjamin ya tercapai kesepakatan menuju gencatan senjata walaupun hanya sementara ya 2 bulan gitu. Baik, Pak Yon, kalau misalnya kita melihat belakangan begitu ya pengalaman serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, apakah menurut Anda seberapa besar kemungkinan kesepakatan gencatan senjata yang Hamas minta dalam mengakhiri perang ini akan tercapai? Nah, Israel kan selalu mencari celah ya yang kemudian dia gunakan untuk melakukan serangan kembali. Maka jaminan dari negara-negara besar Amerika, Eropa ya untuk memastikan bahwa kesepakatan itu betul-betul dipenuhi. Kalau dunia menginginkan perdamaian, kalau dunia tidak menginginkan terjadinya genosida terus-menerus ya berlangsung di depan ya mata dunia internasional, tapi kalau mereka masih mentoleransi adanya pembunuhan, adanya genosida, ya maka jaminan atau tekanan terhadap Israel untuk mematuhi itu tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak bisa diharapkan. Maka kan simpel saja sebenarnya kan yang diinginkan oleh penduduk di Gaza terutama Hamas adalah ya komitmen untuk mengakhiri peperangan dan sekaligus juga ya komitmen untuk mengakhiri pendudukan, karena masalah utama yang fundamental itu adalah masalah pendudukan. Jadi kalau tidak disentuh dari sisi pendudukannya, maka ya akan terus-menerus ya akan terjadi pembunuhan dan genosida sepanjang masa. Nah ini saya kira tanggung jawab ya dunia internasional, negara-negara besar untuk memastikan hal ini. Baik, Pak Yon, Anda sempat menyinggung tadi mengenai Amerika Serikat. Seberapa besar peran Amerika Serikat dalam upaya gencatan senjata ini menurut Anda? Nah, tentu kan menjadi kunci selama ini bahwa perang dan juga pembunuhan ya di Gaza tidak akan terjadi kalau tidak ada dukungan persenjataan, amunisi, pendanaan ya dari Amerika. Maka ya kalau ada komitmen terhadap perdamaian ya dukungan persenjataan yang digunakan untuk genosida harus di stop dan Amerika harus berkomitmen. Kalau kemudian Amerika bisa menghentikan melakukan kejahatan senjata antara Israel dan Iran, kenapa tidak bisa diterapkan untuk kasus Gaza, apalagi korbannya sudah sedemikian besar. Harusnya sih tanggung jawabnya juga akan lebih besar ya karena menyangkut masalah kemanusiaan. Nah, Amerika saya kira punya posisi penting ya untuk bisa menghentikan atau membiarkan ya tragedi ini terus berlangsung. Baik, Pak Yon, menurut Anda perlukah ada pemeran kunci lain selain Amerika Serikat dalam hal mencari jalan keluar dari upaya gencatan senjata ini? Karena kita tahu Anda tadi sempat menyebut bahwa Amerika ini adalah salah satu
pendukung Israel juga dalam melakukan serangan di Gaza. Perlukah ada pihak netral yang dibutuhkan untuk kemudian mencapai kesepakatan di sana? Ya, apabila Amerika tidak bisa lagi disentuh dari sisi kemanusiaan, ya, dari sisi humanitarian, maka tentu dalam hal ini tidak bisa diharapkan bahwa Amerika itu bisa menjaga perdamaian dan juga mengawal ya adanya tatanan dunia yang damai. Maka tentu ya dibutuhkan pihak yang lebih netral, yang tidak berpihak ya. Maka dalam hal ini ya China punya peran besar ya untuk bisa melakukan alternatif ya terhadap masa depan Palestina, karena tuntutan untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka ya harus bisa dilakukan, dan itu harus melibatkan pihak luar selain Amerika yang memang memiliki kekuatan ya sebagai negara didaya. Maka masuknya China sebagai kekuatan alternatif di dalam hal memberikan keseimbangan atas dominasi Amerika yang sudah berpihak kepada Israel, maka ini menjadi tuntutan besar gitu ya, agar juga melibatkan pihak selain Amerika, termasuk China. Baik, kalau kita kembali membahas soal Amerika ini, Pak Yon, menurut Anda apa kira-kira yang bisa membuat Amerika Serikat, dalam hal ini Donald Trump, yang akhirnya bisa katakanlah luluh begitu, sehingga kemudian menginisiasi perdamaian di Gaza? Ya, maka kan kedekatan Amerika dengan Israel itu dalam masa saat ini tentu nggak bisa lagi ya dipahami sebagai hubungan historis ya masa lalu. Apapun yang dilakukan oleh Israel akan dibela atau at any cost ya Amerika ya dengan blank check ya memberikan kebebasan kepada Israel melakukan apa saja. Maka tentu generasi-generasi muda yang ada di Amerika, LSM, NGO yang memang sadar betul tentang nilai-nilai kemanusiaan global yang harus didukung ya bisa memberikan ya tekanan kepada pemerintahnya, mengingatkan kembali tentang ya fungsi Amerika sebagai polisi dunia untuk bisa bertindak adil dan mencegah adanya ketidakadilan. Dan dalam hal ini kasus peperangan antara Israel dan Israel di Gaza, saya kira menjadi sebuah kasus penting untuk bisa meminta Amerika ya dengan misi-misi kemanusiaan bisa berpihak kepada kemanusiaan, bukan malah sebaliknya ya berpihak kepada penindas ketidakadilan hanya untuk ya memenuhi atau mengikuti keinginan sekutu dekatnya. Nah, ini saya kira yang harus kemudian diperhatikan. Mereka kan juga sudah melihat korban-korban yang berjatuhan, kemudian adalah rakyat sipil, dan itu jumlahnya sangat besar. Harusnya tersentuh ya nilai-nilai kemanusiaan sebagai pemimpin besar dalam melihat kasus ini. Baik, Pak Yon, kalau misalnya dari sisi organisasi internasional, katakanlah PBB, peran apa yang bisa diambil oleh PBB? Katakanlah misalnya dengan membujuk Amerika Serikat agar menjadi kunci untuk mendamaikan di Gaza. Ya, PBB kan tadi itu ya harusnya selalu membuka fakta-fakta apa sebenarnya yang terjadi di Gaza. Ya, seperti contoh kemudian membuka perusahaan-perusahaan yang terlibat ya di dalam genosida ini, dan nama-namanya kan dipublikasikan. Ini kemudian menjadi penting ya apa yang sudah dilakukan oleh PBB untuk ya membuka ya perusahaan-perusahaan yang selama ini mendukung, mendanai, bahkan memanfaatkan perang untuk kepentingan mendapatkan keuntungan. Nah, dari sisi yang lain tentu juga komitmen ya Dewan Keamanan PBB begitu ya untuk memberikan ya solusi yang terbaik, dan meminta ya tanggung jawab Amerika sendiri ya untuk bisa mencari solusi yang rasional, yang win-win solution ya, dan itu tidak ada yang lain ya kecuali memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Karena kalau tidak artinya kan melanggengkan ya penjajahan, melanggengkan ketidakadilan, dan ini saya kira kan menjadi persoalan
utama ya yang terjadi di masa ini dan terus terjadi. Maka peran ya Dewan Keamanan PBB menjadi penting untuk ya saya kira kan ditantang ya sejauh mana kemudian putusan-putusan itu bisa dilaksanakan dan tidak bisa hanya diabaikan saja oleh Israel ya sebagai negara kecil tapi didukung oleh Amerika. Nah, hal ini saya kira Dewan Keamanan PBB harus punya peran yang lebih progresif dalam memastikan perdamaian yang permanen di Gaza. Baik, kita akan melihat seperti apa dinamika yang akan terjadi ke depan, Pak Yon. Tapi harapan kita adalah perdamaian segera terwujud di sana ya. Pak Yon, terima kasih banyak telah memberikan pandangan-pandangannya, pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Pak Yon Mahmudi. Selamat sore, Pak Yon.